Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara dan Tut Wuri Handayani tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diana Nurholida, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 3 Olean, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Pernahkah mendengar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasi di sekolah. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk menghormati jasa beliau yang sangat berharga dalam dunia pendidikan, maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara, beliau adalah tokoh pendidikan nasional. Zaman dahulu, pendidikan hanya bisa dinikmati oleh segelintir kaum, yakni kaum bangsawan dan para calon pegawai pemerintah. Akan tetapi, beliau menghendaki adanya perubahan bahwa pendidikan bisa dinikmati oleh segenap rakyat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa kunci kesuksesan adalah melalui pendidikan. Untuk mewujudkannya, beliau mendirikan Taman Siswa. Lewat Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara berusaha memadu padankan pendidikan gaya Eropa dengan Jawa tradisional. Di sekolah ini juga, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa Bumiputra akan hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan sejatinya memerdekakan, yakni ikhtiar menuntun anak didik menemukan jati dirinya sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang. Ingarso Sungtulodo, yang artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tut Wuri Handayani, seseorang harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dalam menempuh pendidikan, tugas pendidik adalah menghubungkan anak didik dengan dunia nyatanya, yakni lingkungan masyarakatnya. Ki Hajar Dewantara juga menganalogikan pendidikan adalah tempat persembahyan benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan sejatinya berkaitan sangat erat. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat, apa yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa, bahwa cita-cita peradaban, mimpi kita sebagai bangsa, kita mulai kerjakan, kita semaikan benihnya dari apa yang kita lakukan di bidang pendidikan. Dalam hal ini, siswa diibaratkan sebagai benih, pendidikan diibaratkan sebagai ladang tempat bersemainya benih kebudayaan, dan guru diibaratkan sebagai petani yang merawat benih hingga tumbuh dan siap dipanen. Benih akan tumbuh dengan baik apabila disemaikan di ladang yang sudah siap untuk ditanami, dan petani selalu merawat dengan menyiram, memupuk,
membuang hama, dan mendapatkan sinar matahari. Maka benih akan tumbuh subur dan lebat hingga siap dipanen. Begitu sebaliknya, benih yang disemaikan di ladang yang kurang baik dan petani tidak melakukan perawatan yang baik pula, maka benih tidak akan tumbuh sempurna dan bisa menjadi gagal panen. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah budi pekerti. Budi meliputi dari cipta, rasa, karsa. Cipta memiliki arti menanamkan pikiran. Rasa memperhalus perasaan. Karsa memperkuat kemauan. Sedangkan pekerti meliputi tenaga. Dengan mengolahkan raga akan menyehatkan jasmani. Semua aspek ini haruslah seimbang untuk mencapai pembelajaran yang utuh atau holistik, yakni pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Implementasi di sekolah yang saya terapkan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain budaya literasi. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, saya membiasakan mendahulukan mengenal Tuhannya sebelum memulai kegiatan apapun sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat sehat dan masih diberi kesempatan waktu untuk menuntut ilmu di sekolah dan dimanapun berada dengan cara berdoa. Menanamkan jiwa nasionalis dan patriotisme juga saya terapkan pada hari besar nasional. Hal itu dapat diwujudkan dengan melakukan kegiatan seperti upacara bendera, pawai budaya, dan pengajian untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan empati dalam acara tersebut, sehingga dapat membentuk karakter yang bertanggung jawab, disiplin, mandiri, bekerja sama, serta bergotong royong. Kegiatan belajar yang berpusat pada siswa akan lebih menyenangkan dan dapat menumbuhkan sikap percaya diri, mandiri, disiplin, jujur, dan saling menghargai sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan membentuk karakter siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga merancang kegiatan yang variatif dan menarik dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar serta mengaitkan materi dengan dunia nyata. Bermain merupakan kodrat anak. Permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, saya harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Setiap anak tidak diibaratkan seperti kertas yang kosong, di mana kita bisa menulis, menggambar apa yang kita mau. Namun, setiap anak sudah memiliki gambarnya sendiri secara lahiriah. Namun, gambar mereka belum jelas dan samar-samar. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat menebalkan garisnya sendiri dengan tuntunan dan bimbingan dari guru sehingga bisa mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Demikian demonstrasi kontekstual dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasi di sekolah yang dapat saya sampaikan. Tingkatkan kompetensi hingga mampu menuntun dan mendidik dengan hati nurani yang penuh cinta kasih, hingga akhirnya nanti melahirkan generasi edukasi berbudi pekerti. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.